Ya, setelah diaplikasikan kan keluar bagus ini sudah. Dan jarang loh yang bisa berhasil itu. Ini kan kemarin sampai gini jawabannya trip setelah aplikasi normal. Kita sempat masalah sini macet lah katanya petani itu sempat macet. Setelah ini subur lagi ini. Kuncinya di ujung, di pucuk. Pucuknya macet selesai. Produk organik itu menurut pengalaman saya jaringan daun tanaman tidak rusak karena apa? Kan kadang-kadang kita menggunakan itu overdosis sehingga merusak jaringan daun tanaman. Ini bedanya organik dan kimia. Jadi seger gitu loh daunnya ya. Palung tuanya. Jadi ini kan beda kan antara full kimia dengan organik. Jadi tidak ada efek samping terhadap tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris, salah satu PPL di BPP Python. Hari ini saya ada di lahan demplot percobaan BPP Python, yaitu di belakang kantor itu ada tanaman semangka. Sebenarnya sih ada beberapa tanaman semangka, tomat, dan cabai. Hari ini kita memberi testimoni bahwa budidaya semangka demplot di BPP Python ini menggunakan produk dari CTHI, itu M23 sama SPP. Alhamdulillah dalam budidaya semangka ini hama atau OPT, hama dan penyakit di tanaman semangka demplot di BPP Python ini tidak ada masalah. Bahkan bagus dengan menggunakan produk dari CTHI, terutama hamanya. Sebelum budidaya semangka tentunya kita olah tanah. Seperti biasa kita buat bedengan itu sekitar 1 meter tinggi 40 cm dan jarak antara bedengan itu 2 meter karena kita semangka tidak pakai lanjaran. Terutama penggunaan pupuk organik sebelum tanam, itu dalam pengolahan lahan itu kita menggunakan pupuk organik. Ini memang pupuk organiknya produksi atau dibuat sendiri oleh teman-teman kelompok tani binaan BPP Python. Ini menggunakan saya ini 400 pohon ini kebetulan kita menggunakan 4 kintal, sehingga pengaruh daripada penggunaan pupuk organik padat itu sangat mengurangi sekali penggunaan pupuk kimianya dan mudah pengendalian UPT-nya. Ini ada 2. Ini pakai klasik untuk non bijinya. Bijinya saya pakai inol katanya petani sini. Inol itu untuk becantannya karena semangka non biji itu harus dikawinkan dengan semangka yang berbiji. Karena non biji itu kan tripoid, penjantannya tidak sempurna, jadi harus dikawinkan dengan semangka yang berbiji. Jadi ya, ada 2 jenis ini, berbiji dan non biji. Fungsi dari berbijinya itu hanya diambil bunga penjantannya untuk mengawinkan semangka yang kita budidayakan non bijinya. Ini pemupukan awal karena sudah ada dasar pupuk kandangnya, itu hanya menggunakan untuk pupuk awalnya saya menggunakan Ultradap. Saya merek dagangnya Ultradap, itu kandungannya fosfor sama nitrogen. Dan saya gunakan itu per 10 liter itu 3 sendok makan untuk 50 tanaman. Nah, pupuk keduanya baru menggunakan NPK sama ZA. Ya, ini ada beberapa tanaman yang kena hama kemarin karena waktu tanam itu cuacanya ekstrim, hujan sampai 10 hari, ada beberapa yang disulami. Tapi hanya sedikit, sekitar beberapa pohon aja. Yang jelas serangga itu jelas membantu, ya polinasi. Tapi kita kan tidak yakin bahwa serangga itu bisa 100% polinasi. Soalnya
kalau kadang-kadang kalau kita serahkan kepada serangga semua itu banyak yang tidak sempurna, jadi menceng buahnya itu. Jadi salah satu ciri polinasi tidak baik itu buah semangkanya tidak bulat, menceng, sehingga kita tetap dibantu secara manual di pagi hari dari jam 7 sampai jam 9, mulai umur tanaman itu 24 HST. Jadi kita mulai bantu polinasi. Mungkin yang ya ketelisut lah istilahnya, itu mungkin dibantu serangga, tapi kita tidak yakin gitu loh. Iya benar. Jadi kita pelihara tanaman itu tiga sulur, hanya tiga. Jadi pohon induk dan 2 cabang. Itu lain itu dipangkas. Karena semangka ini maksimal dibuahkan 2 atau 1, yang baik sebenarnya 1. Waktu semangka ditanam itu kan antar 2 bedengan kan 2 meter, itu kan kosong. Nah, itu ada 2, kita menggunakan secara manual, kita buang secara manual, dan setelah itu kita pakai herbisida sebelum semangkanya besar. Karena yang terutama dalam budidaya semangka itu adalah tempat rambatnya itu jangan sampai bersaing dengan gulma. Karena gulma itu kan juga sebagai pemancing atau mendatangkan dari UPT sendiri. Pemupukan ini seminggu sekali, sekaligus penyiraman. Jadi setelah umur 2 minggu itu kita itu ngelep. Jadi pengairan lewat antara 2 bedengan ini dialiri, terus kita pupuknya ini pakai diencerkan, tidak pupuk padat. Jadi pupuknya itu diencerkan dulu, dipupuk baru disiram, dan antar bedengan itu kita aliri air aja. Pengocoran semua, semangka ini kalau metodenya kita yang pakai itu pengocoran semua. Kalau fase vegetatif itu kita lebih banyak persentasenya di N. Kalau sekarang kan sudah generatif ini, jadi kita menggunakan yang kandungannya K-nya tinggi. Sebenarnya gini, kita tidak bisa menentukan seminggu sekali atau 3 hari sekali, 8 hari. Kita lihat kondisi di lapangan. Kalau kondisinya masih lembab, masih basah, ya kita tidak akan melakukan penyiraman. Jadi kondisi di lapangan yang menentukan kapan kita mengadakan untuk penyiraman. Jadi kadang bisa 8 hari, bisa seminggu, bisa 10 hari, kan yang kita lihat kondisi medianya gimana sih, masih lembab apa sudah kering. Nah, jadi untuk menghindari jamur, kalau kita menentukan 1 minggu harus kita penyiraman, padahal 1 minggu masih basah, masih lembab. Jadi ya kita tunda sampai 8 hari atau sampai 10 hari. Jadi pengairan itu lihat kondisi di lahan. Hama yang di sini itu yang waktu budidaya ini itu ada beberapa seperti trip dan ulat, juga jamur. Ini 3 itu, jadi ada jamurnya, ada trip, ada sebagian kena ulat. Selama ini kita menggunakan produk dari CTHI. Untuk hamanya itu kita menggunakan SPP sama Vixia, sama penembusnya atau penyingkirnya itu. Untuk jamurnya kita menggunakan M23. Alhamdulillah bisa diatasi semua hama dan penyakitnya. Terpertengki hand sprayer itu kita menggunakan 50 ml dan 20 ml dari Vixianya. Ini sudah aplikasi 3 kali dan rata-rata itu sore sampai malam. Jadi setelah sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib lah. Yang penting itu matahari sudah terbenam. Jadi semua aplikasi ini kan 3 kali aplikasi, itu semuanya menggunakan sore sampai malam. Jadi pas waktu-waktu maghrib lah. Ini karena tanaman sehat, jadi kita ini mengutamakan tanaman budidaya sehat, itu menghindari dari pestisida yang berbahaya. Sehingga nanti kita ini di sini biasanya BPP itu
menjual secara online di media sosial, baik di grup WhatsApp, di Facebook maupun di teman-teman TikTok. Rata-rata hasil produk demplot di BBP Python itu kita jual di media sosial saja. Di lahan ini selalu kita menggunakan horti. Nah, jadi kalau rencananya ini cabai besar. Sekalian mungkin didampingi oleh CTHI karena cabai besar itu memang OPT-nya luar biasa. Jadi mungkin CTHI nanti lebih mendampingi lagi untuk budidayanya di BPP Python ini. Dan mudah-mudahan hubungan kerjasama antara BPP Python dengan CTHI itu semakin semakin akrab lah, semakin biar dampaknya terhadap masyarakat itu, terutama petani Python itu tahu bahwa produk CTHI itu mampu mengatasi permasalahan UPT di tanaman, terutama khusus Python. Nanti juga bisa menjadi contoh atau demplot atau acuan dari petani-petani horti, khususnya wilayah Kecamatan Python. Ini umurnya sama dengan semangka. Saya juga pakai sama sih aplikasinya SPP sama M23. Jadi kebetulan sini ada tomat, di tengahnya ada cabai Caroline Reaper. Karena memang ya karena ada kabar harganya bagus ya tanam aja. Dan memang Caroline Reaper itu perlu naungan. Jadi kalau tunggal itu kurang bagus, jadi tengahnya kita ketik. Ini juga full menggunakan produk CTHI? Iya, ini pakai M2 sama aplikasi itu pasti ini. Ya, jadi belum ada kimia? Belum ini. Ini pertumbuhan dari tomat. Umurnya sama ini. 24 ya Pak? 27. Ya. Servo ini, pakai servo. Kalau cabenya Caroline Reaper. Putih Pak? Ya, bagus. Ini pupuknya masih sekali. Pakai SPP tapi belum pernah nemu ini. Ya, bagus loh Pak. Ini belum pernah nemu hama. Dia telah pernah nemu hama sini kan belum ya? Belum, baik ulat, atrip, belum. Nah, kalau semangka kemarin masih ada serangan. Nah, tapi kalau ini tidak ada serangan, padahal harinya sama, aplikasinya sama, 10 sampai 80 hari baru bisa dipanen. Nih, kita coba ini kan Carolina ini sebenarnya dataran tinggi, dataran dingin lah. Tapi kita coba di sini, ternyata bagus. Kemarin di survei sama mitra kita, Carolina itu bagus, tidak ada masalah. Jadi bisa dikembangkan nanti dengan pendampingan CTHI mungkin bisa pengembangan. Karena harga ini sudah kontrak gitu loh. Harga ini tidak bingung harga bis. Yang penting bisa membuahkan ya sudah. Kalau tanaman lain kan masih mahal, apa murah, rugi apa hasil. Jadi kalau Caroline ini budidayanya bisa berbuah ya sudah, di situ harganya sudah tertulis di kontraknya.